Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam surah Al-Ma'idah ayat 77 Allah berfirman, Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum, yang artinya, katakanlah wahai ahlul kitab, janganlah kalian bersikap berlebih-lebihan dalam agama kalian. Ikhwatal iman, dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iyyakum wal ghulu fid din fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Jauhilah diri kalian dari ghulu di dalam agama, karena sesungguhnya orang sebelum kalian binasa karena sikap ghulu terhadap agama. Ghulu ini artinya adalah bersikap berlebih-lebihan, dan yang dimaksud Rasul adalah sikap ghulu terhadap agama yang tidak diperbolehkan. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk bersikap ghulu karena ini adalah hal yang membinasakan. Sebagaimana di kaum-kaum sebelum kita telah terjadi kesyirikan dan kebinasaan. Terjadinya kesyirikan pertama kali di muka bumi ini adalah di kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, yaitu karena kaumnya menjadikan orang-orang saleh sebagai patung dan mereka sembah patung-patung itu, dan ini termasuk ghulu di dalam agama karena mereka menjadikan orang-orang saleh ini patung dan mereka sembah, maka mereka ini telah melakukan kesyirikan yang besar, dan ini termasuk contoh ghulu dalam agama. Sikap ghulu ini ada istilah-istilah di dalam agama yang digunakan. Di antaranya adalah tanattu. Ini artinya bersikap ekstrim atau bersikap keras dalam agama. Dalam sebuah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan halakal mutanatti'un, yang artinya celakalah orang-orang yang bersikap tanattu atau orang-orang yang bersikap ekstrim, dan Rasul mengatakan ini 3 kali, yang mengartikan bahwa ini adalah hal yang tegas dan hal yang perlu sangat diingat. Contoh-contoh dari tanattu itu apa? Seperti misalnya hanya mendengarkan satu ustaz atau satu dai, atau juga contohnya dalam masalah wudu, sebagian orang bersikap tanattu di dalam wudu ini. Mereka mengulangi berkali-kali dalam membasuh anggota wudu dan berkeyakinan bahwasanya anggota wudu tersebut tidak akan suci kecuali dengan mengulanginya melebihi sunnah. Dan ini termasuk kategori tanattu. Ada juga istilah lain yaitu tasyaddud, yang artinya memberat-beratkan diri. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tusyaddidu ala anfusikum fayusyaddidullah alaikum. Yang artinya adalah janganlah kalian memberatkan diri kalian sendiri sehingga Allah akan memberatkan dirimu. Contohnya adalah seperti di dalam sholat, kita tahu bahwa kita tidak bisa lama-lama, tetapi kita paksakan diri kita untuk melama-lamakannya meskipun itu sholatnya tidak perlu lama-lama. Ini perbuatan yang termasuk dari tasyaddud. Istilah lain yaitu melampaui batas atau i'tida. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu,
Tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dari sini Allah melarang kita untuk bersikap berlebih-lebihan, karena ini merupakan hal yang tidak Allah sukai. Di antara contoh i'tida adalah sikap ithra, yaitu berlebih-lebihan dalam memuji dan berbohong kepada berbohong karenanya. Contoh ithra seperti memuji Rasul melewati batasnya, seperti mengangkatnya lebih dari tingkat Rasul dan mengangkat kedudukannya lebih tinggi dari tingkat Rasul, dan menisbatkannya sebagai sifat-sifat ilahiyah. Contoh lain seperti bersumpah dengan selain nama Allah, atau bersumpah dengan nama Rasul dan bertawassul kepada Rasul. Dan jika ada orang yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka itu termasuk syirkun asghar. Tetapi walaupun itu adalah syirkun asghar, kita tidak boleh meremehkannya, karena syirkun asghar itu merupakan akbarul kabair, atau dosa besar yang paling besar. Di antara sebab-sebab lahirnya atau mulainya sifat ghulu, yaitu orang-orang tidak mempunyai ilmu dan membebaskan kebodohan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Dan yang lain adalah mengikuti hawa nafsu, atau juga berdalil dengan hadis-hadis maudhu' atau juga hadis-hadis dhaif. Dan juga di antara sebab-sebab lahirnya adalah mengikuti adat istiadat yang menyelisihi agama. Sekian dari Ana. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga apa yang Ana berikan dan sampaikan bisa bermanfaat untuk ikhwan sekalian. Ana cukupkan untuk pembahasan ghulu atau berlebih-lebihan di sini. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.